Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini tanggal 4 November kita bersatu dalam hari Jumat pertama. Kita berdoa secara khusus kepada hati kudus Yesus, memberikan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Dan pada hari ini juga 4 November gereja memperingati Santo Carolus Borromeus Uskup yang hidup pada tahun 1538 sampai 1584. Carolus Borromeus lahir di Castel Arona, Novara, Italia pada tahun 1538 dari keluarga bangsawan. Ia adalah salah satu sosok paling penting dalam reformasi pasca Konsili Trento. Ia ditaktiskan menjadi imam pada tahun 1563, lalu diberikan sebuah tanggung jawab yang besar. Ia mampu menjadi pemimpin yang tak kenal lelah, baik dalam hidup gereja maupun dalam membangun masyarakat di sekitarnya. Dia meninggal di Milan pada tahun 1584 dan dikanonisasi pada tahun 1610. Dalam lambang uskupnya tertulis humilitas, artinya kerendahan hati. Demikianlah ia secara cemerlang mempraktikkan hidup rendah hati dan karya-karya amal kasih. Ia menulis, kita mampu melewati segala kesulitan yang kita hadapi dari hari ke hari. Maka kita pun bisa menghadirkan Kristus dalam diri kita dan sesama. Itulah surat-surat pastoral yang dituliskan oleh Carolus Borromeus. Tuhan bersabda, aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala menjadi pemimpin, dan aku, Tuhan sendiri, menjadi Allah mereka. Marilah saudara dan saudari terkasih, kita mempersiapkan perayaan suci ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari diri sebagai manusia berdosa, seraya kita mohon ampun kepada Tuhan supaya pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gereja-Mu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus Borromeus Uskup-Mu. Semoga Engkau senantiasa mempandu gereja-Mu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah terang di dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah tinggal sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang menyatakan pula sekarang sambil banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah
hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga, dari mana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkota, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah diberikan sebagai kota yang bersatu-satu, kepadamu suku-suku bersaudara. Ya, mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar hutang kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak.
Lalu kata bendahara itu, "Ini surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dalam bacaan pertama kepada jemaat di Filipi menggambarkan bagaimana orang-orang yang mencari musuh salib Kristus, orang-orang yang membenci Kristus. Tapi di lain pihak juga Paulus mengingatkan dan menerangkan dengan sangat jelas orang-orang yang berpegang teguh kepada Kristus. Orang-orang oleh Paulus dikatakan yang memusuhi Kristus atau yang menjadi musuh salib Kristus, hidup mereka ternyata tragis. Keselamatan tidak terjadi di sana, karena dia katakan mereka banyak mengalami nasib yang kurang baik. Mereka akan mendapatkan kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Yang mereka pikirkan adalah perkara-perkara duniawi. Berbeda dengan yang lain, Paulus mengingatkan orang-orang yang percaya dan mengikuti Kristus, yang teguh kepada Kristus, mereka mendapatkan mahkota, mereka akan mendapatkan tempat terindah. Kita semua diharapkan oleh Paulus pada kesempatan ini untuk mencari orang-orang yang kedua, orang-orang yang berpegang teguh kepada Kristus. Oleh sabda Tuhan pada hari ini, oleh ajakan Paulus pada hari ini, semoga meneguhkan hati kita sekalian. Banyak orang oleh Paulus dikatakan masih membenci Kristus, banyak orang masih membenci salib Kristus. Maka kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita yang mengimani Kristus, punya tugas dan tanggung jawab untuk menjelaskan kepada mereka, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang memusuhi Kristus. Kita menjelaskan kepada mereka melalui sikap hidup kita, dengan teladan-teladan kita, dengan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan ini, supaya orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang mencari salib Kristus, dengan melihat perbuatan kasih, dengan melihat tindakan-tindakan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini, akhirnya mereka juga mampu melihat bahwa dalam diri kita ada wajah Kristus, dalam pelayanan-pelayanan kita ada wajah Kristus di sana. Itulah tugas dan tanggung jawab kita yang sudah mengimani dan mengikuti Kristus. Hari ini kita semua mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Paulus. Marilah kita pergi bersaksi, marilah kita pergi mewartakan Kristus di tengah-tengah orang-orang yang kita jumpai, istimewa mereka yang belum, bahkan yang memusuhi Kristus, dengan cara hidup kita, dengan pelayanan-pelayanan kita, supaya dengan kehadiran kita wajah Kristus ditampilkan di sana. Siapa tahu ada pertobatan di sana, orang bisa berbalik di sana. Berdoa kita semua, semoga kita semua diberikan kemampuan untuk mampu mewartakan dan menghadirkan wajah Kristus lewat tugas dan pelayanan kita masing-masing. Hari ini juga Injil menegaskan dengan sangat indah bagaimana orang kaya ini memuji bendaharanya yang cerdik. Dia melakukan sebuah kesalahan dan dia juga akibat kesalahan itu harus dipecat. Tapi bendahara ini kemudian mengajarkan kepada kita sekalian, orang tidak boleh menyerah ketika
berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan persoalan-persoalan. Bendahara ini menghadapi persoalan karena dia dipecat. Tapi dia katakan, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Orang tidak gampang untuk menyerah ketika berhadapan dengan kesulitan, ketika berhadapan dengan persoalan. Tidak boleh menyerah, harus berpikir dan melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya. Menyerah bukanlah cara terbaik. Semoga oleh sahabat Tuhan, Injil pada hari ini menguatkan kita sekalian bahwa Anda, saya, kita semua dalam perjalanan hidup ini berhadapan dengan begitu banyak kesulitan, berhadapan dengan begitu banyak persoalan. Semoga sahabat Tuhan hari ini meneguhkan kita semua untuk tidak gampang menyerah, tetapi mencari orang-orang yang fighting, orang-orang yang punya semangat kerja keras, orang-orang yang punya semangat juang, sehingga tidak gampang menyerah, tetapi melakukan sesuatu yang baik untuk masa depan kita masing-masing. Kita juga belajar dari orang kudus yang hari ini kita peringati, Carolus Borromeus. Carolus Borromeus adalah seorang yang cerdas, adalah seorang yang pintar. Maka dia adalah seorang uskup yang punya peranan besar dalam Konsili Trente. Dialah yang mendesak Paus untuk kemudian mengajak setiap umat Kristiani untuk mengikuti apa yang menjadi hasil keputusan dari Konsili Trente itu. Carolus Borromeus telah mengajarkan dalam pengalaman hidupnya, pada masanya dia harus berdiri sebagai seorang imam, dia harus berdiri sebagai seorang murid Kristus untuk mewartakan Injil itu, mewartakan kebenaran, mewartakan Kristus kepada orang-orang yang dijumpai. Berdoalah kita semua, semoga semangat yang dimiliki oleh Carolus Borromeus juga menjadi semangat kita dalam mewartakan Injil di tengah-tengah orang-orang yang kita jumpai lewat tugas dan pelayanan kita masing-masing. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Maha Semesta Alam, dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan diucapkan dalam ini, kami masuk ke dalam Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dengan tidak terus kita selalu harap kita dan persembahan kami pujikan Engkau. Kita persembahkan Ekaristi pada kesempatan ini, berdoa untuk maksud-maksud pribadi kita masing-masing, dan juga berdoa untuk arwah-arwah kaum beriman, kaum keluarga kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa mereka dan menganugerahkan keselamatan jiwa dan kebahagiaan kekal bagi mereka sekalian. Dan juga berdoa semoga melalui Jumat pertama ini banyak orang, Tuhan juga menyadarkan banyak orang di tempat ini, teristimewa di paroki ini, supaya tergerak hati mencintai Ekaristi dan juga mencintai sakramen Maha Kudus. Dan sekarang berdoalah para saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah
persembahan yang kami bawa ke altar-Mu pada peringatan Santo Paulus Borromeus, gembala yang giat dalam keutamaan. Semoga kami mampu meneladani Dia agar menghasilkan buah yang sejati dan melimpah, itu Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gereja-Mu pada peringatan Santo Paulus Borromeus, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata kewartaan. Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan pada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum ini, wahai Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Peristiwa mereka yang kami ingat dan doakan dalam perayaan ini, kaum keluarga kami yang telah meninggal dunia.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paula Maria Bunda Allah, Santi Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menuntut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah dalam gereja dengan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan mengajar sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat dan darah yang Maha Kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah dari Padamu. Anak Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga perjumpaan dan dalam Yesus Kristus memberikan kehidupan kepada semua yang telah mengamalkan. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang untuk menjalankan anak domba. Itu yang darah Kristus.
Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sakramen yang kami sambut ini telah menguatkan jiwa dan raga kami. Semoga teladan Santo Paulus Borromeus melalui pelayanan yang hangat dalam cinta kasih juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan hati yang tulus ikhlas, sampai kami dapat mengenalkan hidup dalam kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati untuk memberikan penghormatan pada sakramen Maha Kudus pada hari Jumat yang pertama tahun bulan November ini. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktu untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi dan penghormatan sakramen Maha Kudus pada hari Jumat pertama tahun bulan November ini. Semoga berkat dari sakramen Maha Kudus turun dan tinggal dalam hati pikiran kita, keluarga-keluarga kita, tugas dan pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang bulan ini. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus pada bulan November telah selesai. Marilah kita pulang sambil mengatakan damai dan belas kasih Tuhan.